Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat pagi, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mempelajari hal baru. Apa kabarnya dengan materi-materi pada video sebelumnya? Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Mengulang suatu materi adalah penting dan tidak pernah ada ruginya. Dengan pengulangan berkali-kali tanpa Anda sadari, Anda akan terbiasa dan memahami materi yang Anda pelajari. Pada video ke-10 telah dibahas tentang pola pewarisan sifat yang diturunkan melalui kromosom kelamin X yang bersifat resesif. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan memberikan beberapa contoh kasus sambil membahas bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi. Bila Anda memahami kondisi dan kemungkinan terjadinya suatu cacat misalnya, maka Anda bisa mencegahnya. Kondisi cacat atau kelainan atau penyakit tersebut bisa terjadi pada ternak yang Anda pelihara atau yang menjadi tanggung jawab Anda, atau bisa juga terjadi pada keluarga Anda. Jadi, mari kita pelajari. Anda harus ingat dan pahami bahwa kondisi berupa sifat terinfeksi atau cacat atau penyakit atau kelainan yang bersifat menurun dipengaruhi oleh kerja gen. Gen tersebut bisa terletak pada kromosom kelamin, bisa juga pada kromosom tubuh. Pewarisan sifat yang dibawa oleh gen yang berlokasi pada kromosom kelamin akan sangat bergantung pada jenis kelamin dari orang tua yang membawa sifat tersebut. Sekarang kita mengenal beberapa kondisi yang dibawa oleh gen terangkai atau terpaut kromosom X yang bersifat resesif, yang disebut dengan X-linked gene. Perhatikan baik-baik bahwa semua kondisi yang dibahas berikut dibawa oleh kromosom X yang bersifat resesif. Contohnya adalah hemofili atau kondisi darah yang sukar membeku saat luka. Anda lihat bahwa sifat hemofili dibawa oleh kromosom X yang bersifat resesif. Jadi pewarisannya lewat kromosom X yang bersifat resesif. Pada orang yang menderita hemofili, berarti sifat hemofili dalam tubuhnya bersifat resesif. Sedangkan orang yang bersifat normal, tidak hemofili, berarti sifat hemofili dalam tubuhnya dalam kondisi dominan. Ya. Kita lihat yang contoh kedua, buta warna. Buta warna adalah kondisi yang tidak bisa membedakan warna. Nanti kita jelaskan lebih detail seperti apa, tapi kita lihat orang yang buta warna berarti sifat buta warna dalam tubuhnya dalam kondisi resesif, sedangkan orang normal tidak buta warna berarti sifat buta warna dalam tubuhnya dalam kondisi dominan. Dan sifat buta warna diturunkan atau diwariskan dari tetua kepada turunannya melalui kromosom X yang bersifat resesif. Ya. Contoh lainnya adalah kebotakan atau male pattern baldness. Jadi sama para pria yang menderita kebotakan itu dalam tubuhnya sifat botak bersifat resesif. Sedangkan orang yang berambut normal tidak botak berarti sifat botak dalam tubuhnya dalam kondisi dominan. Kemudian kondisi yang lain adalah anodontia atau tidak ada benihnya gigi. Sama lagi, saya ulangi, orang yang anodontia atau tidak punya benih gigi dalam tubuhnya berarti sifat itu dalam keadaan resesif. Sedangkan seperti saya misalnya yang mempunyai gigi normal, alhamdulillah, sifat anodontia dalam tubuh saya bersifat dominan. Ya. Kita lihat contoh-contoh yang lain adalah sifat Duchenne muscular dystrophy. Ini adalah suatu kondisi pada perototan. Nanti Anda pelajari sendiri seperti apa yang namanya Duchenne muscular dystrophy. Kemudian hidrocephalus yang kepalanya agak membesar, ya, itu dibawa oleh gen yang bersifat resesif. Kemudian defisiensi enzim dehidrogenase 6-fosfat itu juga dibawa oleh kromosom X resesif. Kemudian Drosophila warna mata putih pada Drosophila melanogaster bersifat resesif. Berarti yang bersifat dominan adalah warna mata merah. Kemudian yang lain adalah sifat hemofili atau kondisi hemofili tapi pada anjing. Dan yang terakhir, ini cukup menarik, kita nanti akan pelajari pewarisan warna bulu pada kucing, ya.
Sekarang kita mulai dengan kondisi hemofili. Sifat hemofili yang diturunkan melalui kromosom seks yang terpaut kelamin dan yang bersifat resesif. Penyakit hemofili dikendalikan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Jadi individu normal akan memiliki alel dominan H besar yang menentukan faktor anti-hemofilia. Hemofilia adalah penyakit serius di mana darah kekurangan atau darah cacat pada faktor pembekuan 8 atau disebut juga anti-hemophilic globulin atau AHG. Kondisi itu disebut hemofili A. Atau ada juga kekurangan atau cacat pada faktor 9 atau disebut juga dengan Christmas disease dan disebut dengan hemofilia B. Sehingga ketika seseorang terluka, maka pendarahannya tidak dapat dihentikan meskipun pendarahannya hanya luka kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 1.500 kelahiran bayi laki-laki ternyata terdapat 75% kasus bayi yang berkondisi hemofilia A atau kekurangan faktor pembekuan 8. Normalnya bila terjadi perlukaan, darah akan membeku pada durasi 5 atau sampai 7 menit. Tapi pada penderita hemofili, jika terluka, darahnya akan membeku sekitar 50 menit sampai 2 jam. Hal ini akan mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapat menimbulkan kematian. Pada kondisi hemofilia, wanita dapat berfenotip normal atau carrier. Berarti sangat jarang dijumpai wanita berkondisi hemofili atau genotipnya homozigot resesif. Kenapa? Karena biasanya mereka mati letal, ya. Jadi wanita jarang sekali ditemukan ada wanita yang hemofili. Karena apa? Karena mereka mati letal. Jadi kalau wanita paling tidak mereka akan carrier, ya. Kejadian hemofili lebih umum terjadi pada pria. Kenapa? Karena hanya dengan satu saja alel resesif, maka kromosom X yang didapat dari tetua betinanya, maka pria tersebut akan berkondisi hemofili. Ingat, penurunan bersilang. Tetua betina ke tetua betinanya punya X resesif, hemofili, dia menurunkan kepada anak laki-lakinya. Jadi anak laki-lakinya X-nya resesif, ya, pasti hemofili. Tapi tidak berarti bahwa pria hemofili pasti mati, tidak ya. Bila ia bisa menjaga diri, masih ada kemungkinan dia bisa hidup asal tidak ada luka, ya. Pada slide terlihat beberapa fenotip penderita hemofili. Ada yang berkondisi luka terbuka, yaitu darah mengalir keluar dari pembuluh darah atau melalui lapisan kulit. Jadi ada terluka terus keluar, ya. Atau juga kondisi luka tertutup, yaitu darahnya keluar dari pembuluh darah tapi masih tertutupi oleh kulit, sehingga terlihat seperti kondisi lebam dan bisa terjadi pembengkakan. Seperti ini ada pembengkakan, ini sedikit pembengkakannya seperti ini makin banyak pembengkakannya, ini sangat banyak pembengkakannya, darahnya keluar dari pembuluh darah tapi tidak keluar dari kulit, jadi terlihat dari luarnya bengkak seperti ini atau seperti ini. Ini ciri-ciri dari hemofili, ya. Pada slide ditampilkan silsilah pewarisan kondisi hemofili pada keluarga kerajaan Inggris ini yang menjadi awal penyakit ini secara umum. Kita lihat di sini ada Queen Victoria, jadi ibu ratunya. Dia ternyata carrier seperti ini, yang biru bulat itu female dan carrier. Tidak diketahui kenapa dia menjadi carrier. Sejarahnya tidak diketahui, entah karena mutasi atau apa, tapi awalnya adalah dari ibu Victoria ini, Ratu Victoria. Dia menikah dengan Prince Albert, normal. Dari mereka semua ada 9 anak. 9 anak ternyata ini ada yang digambarkan di sini hanya 1, 2, 3, dan 4. Dari 4 anak ini ada 1 yang carrier juga. Jadi Putri Alice itu carrier juga dan Putri Beatrice juga carrier. Ternyata di sini anaknya yang laki-laki, Pangeran Leopold, ini terinfeksi. Artinya
XH kecil dari Ratu Victoria turun ke Pangeran Leopold. Y-nya turun dari bapaknya. Berarti di sini Pangeran Leopold ini XH kecil Y, dan dia meninggal saat umur 31 tahun. Meskipun pernah menikah sebelumnya, pernah menikah dengan Princess Helena. Dan mereka mempunyai banyak sekali anak. Kita lihat sebelum meninggal, mereka punya anak, salah satunya adalah Putri Alice ini. Ini ternyata juga carrier ya, jadi bukan hemofili. Kemudian Putri Alice ini menikah dengan Alexandernya normal, ternyata punya anak juga laki-lakinya penderita hemofili. Jadi ingat, ibu ke anak laki-laki ke perempuan, perempuan ke anak laki-laki lagi, selalu bersilang ya. Sama ini juga Putri Beatrice, dia hanya carrier, menikah dengan Prince Henry. Prince Henry-nya normal, berarti di sini ada XH kecil dengan turun XH kecilnya ke sini, tapi dia tidak hanya carrier. Tapi pada Leopold ini, Leopoldnya berbeda dengan Leopold ini yang kebetulan namanya sama, dan Maurice ini juga semua terinfeksi hemofili dan seterusnya. Silakan Anda pelajari ini dan coba Anda simulasikan genotip dari mereka apa. Intinya yang saya beri crossing merah adalah yang terinfeksi dan mereka mati ya, karena mereka belum tahu ya, oh mati, terluka, keluar darah, tidak berhenti, artinya mati, seperti itu ya. Baik, setelah Anda memahami pengertian hemofili, alel apa yang menjadi penyebabnya, kemudian pola pewarisannya bagaimana, sekarang kita coba aplikasikan pada contoh kondisinya yang sebenarnya. Kita coba ya. Katakanlah ada wanita berkondisi carrier hemofili menikah dengan pria hemofili. Silakan Anda coba persilangan tersebut dan tentukan berapa persentase peluang dari anak-anak mereka yang akan menderita hemofili seperti ayahnya. Silakan dicoba. Mulai dari genotipnya. Jadi ayah yang hemofili, berarti ingat, hemofili berarti ada gen alel resesifnya menempel pada kromosom X ya. Karena laki-laki itu XY, berarti X-nya resesif, berarti seperti ini ya. Ini Y-nya adalah penanda laki-laki, sedangkan ibunya katanya carrier. Carrier berarti ada satu dominan, ada satu resesif, seperti itu. Sekarang kita lihat kemungkinannya anak-anaknya seperti ini. Anak yang pertama adalah perempuan, berarti X dari bapak turun ke anak perempuan. X yang satu dari ibu turun ke perempuan. Kebetulan yang turun adalah yang X resesif, dari bapak juga X resesif. Jadilah anak ini perempuan yang hemofili ya. Kemudian kemungkinan kedua anak laki-laki. Anak laki-laki berarti Y dari bapak turun ke sini, kemudian dari ibu adalah yang normal ya, yang XR besar, X dominan turun ke sini. Jadi X dominan dan Y berarti anak laki-lakinya normal. Kemungkinan ketiga adalah anak perempuan. Anak perempuan berarti XX, berarti X dari bapak yang membawa sifat hemofili turun pada anak perempuan. Kemudian X yang satu lagi adalah X dominan dari ibu turun ke sini ya. Kenapa tidak yang ini, kan sudah yang ini. Sekarang yang ini kemungkinan ketiganya adalah lahirlah perempuan tapi dia carrier dalam kondisi heterozigot. Jadi di sini R besar dan R kecil. Kemungkinan keempat adalah X besar dari Y besar dari bapak dan X yang membawa sifat hemofili dari ibu. Jadi terjadilah anak laki-laki yang hemofili, gitu ya. Jadi peluang anak laki-laki sesuai pertanyaannya tadi, berapa peluang anak yang lahir akan hemofili?
25% yang laki-laki, ada juga anak perempuan 25% juga dan bahkan letal, dan peluang anak laki-laki yang normal juga 25%, dan anak perempuan yang normal tapi carrier itu juga 25%. Ya. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti polanya? Sudah? Kita coba lagi. Kita coba satu soal yang lain lagi. Sekarang, ini kita lihat ya. Jadi ini sifat hemofilinya yang turunnya seperti ini, ya. Dan yang anaknya mati ada 25% yang perempuan bersifat letal. Sekarang kita lihat lagi, ada kondisi wanita normal. Berarti kalau wanita normal berarti homozigot ya. Kalau wanita normal tapi heterozigot dia disebutnya carrier. Menikah dengan laki-laki yang hemofili. Bagaimana anak-anak mereka? Kita ingat lagi, kalau bapak hemofili berarti X ada alel resesifnya. Ibu normal berarti semua dominan, ya. Seperti ini alel pembawa hemofilinya, ibunya normal. Jadi kita tinggal kawin-kawinkan, ya. Ini ada hemofili. Sekarang hemofili dari bapak turun ke anak perempuan. Ingat, bersilang bapak ke anak perempuan. Turun ke sini dari ibunya X yang dominan. Berarti anaknya ada dominan dan resesif, berarti heterozigot, berarti carrier. Kemungkinan kedua anak laki-laki katanya. Jadi laki-laki pasti Y-nya dari bapak dan separuh X-nya dari ibu. Ya, ibunya kan dominan tadi ya, berarti di sini X dominan dan Y, berarti X dominan itu berarti laki-laki normal. Kemungkinan ketiga kalau terlahir perempuan. Perempuan berarti ada X dari bapak, nggak mungkin Y-nya yang turun ya karena anak perempuan ya. Jadi X yang mengandung hemofili, membawa sifat hemofili turun ke sini, dan X yang dominan dari ibu. Di sini ada berarti dominan dan resesif, berarti artinya kondisinya heterozigot, berarti dia perempuan tapi carrier. Kemudian yang terakhir anak laki-laki, berarti Y-nya pasti dari bapak, nggak mungkin dari ibu. Kemudian X-nya satu dari ibu. Baik, yang ini sama saja X dominan, berarti di sini X dominan berarti normal. Berarti ada laki-laki normal, ya. Jadi bagaimana jawabannya? Peluang mereka memiliki anak laki-laki yang normal ada 50%. Bagaimana dengan anak-anak perempuan mereka? Aman? Mati? Ternyata peluang dari anak perempuan mereka adalah 50%-nya normal juga. Artinya, bila anak perempuan mereka ini akan menikah kelak, mereka harus mengetahui baik-baik kondisi calon suaminya, agar turunan laki-laki atau wanitanya tidak ada yang menderita hemofili. Salah satu buktinya sudah kita cobakan pada slide sebelumnya tadi, yaitu perkawinan wanita carrier, ini carrier dengan pria hemofili, ya. Sekarang kita coba lagi untuk perkawinan antara wanita carrier dengan laki-laki normal. Nah, yang tadi, hasil yang tadi itu kan ada dua anaknya wanita yang carrier ya. Ternyata kita cobakan bagaimana wanita carrier kalau menikah dengan laki-laki normal. Bagaimana hasilnya? Pertanyaannya, adakah cucu dari perkawinan ini yang meninggal seperti pada slide sebelumnya? Kita lihat sekarang, laki-laki normal berarti di sini X besar ya, dominan di sini. Kalau ibu carrier berarti hanya ada satu yang resesif. Kalau kita kawin-kawinkan dari sini, yang resesif ini turun ke sini dan X-nya dari bapak, berarti anak perempuan carrier. Karena di sini dominan, di sini resesif, berarti heterozigot. Heterozigot artinya carrier. Kemungkinan kedua, X yang membawa sifat hemofili ini seperti ini, Y-nya dapat dari bapak. Wah, laki-laki. Kalau X-nya resesif berarti dia hemofili, laki-laki yang hemofili. Kemudian kemungkinan yang ketiga,
Y-nya dari bapak sudah pasti X-nya dari ibu yang ini ya. Oke, X-nya dari ibu yang ini berarti dia normal. Kemudian kalau yang satu lagi, anak yang wanita, ini X-nya dari bapak 1, X-nya dari ibu 1, dia juga normal ya. Jadi kita lihat ternyata anak mereka ada tidak yang bersifat letal? Tidak ada. Tapi ada anak laki-laki yang berkondisi hemofili ya. Hal tersebut sebenarnya sudah bisa diduga peluang terjadinya. Kenapa? Iya, criss-cross inheritance. Ibunya carrier, anaknya bisa, anak laki-lakinya akan terkena ya, karena ibunya ini bersifat carrier. Jadi ingat lagi pola pewarisan bersilang yang saya sudah jelaskan di video ke-10 tadi ya. Sekarang saya coba tidak bentuk perkawinan seperti ini, tapi bentuk pertanyaan ya. Nah, silakan jawab, mana dari pasangan genetik berikut yang mempresentasikan individu betina yang terinfeksi hemofili yang merupakan kelainan bersifat resesif dan terpaut kromosom X. Anda harus jeli supaya tidak pusing, langsung berpikir yang ditanya jenis kelaminnya apa. Mana dari pasangan berikut yang mempresentasikan individu betina? Langsung Anda ingat betina itu XX, berarti XY ini bukan. AA sudah pasti bukan, karena tidak tahu laki atau perempuan, jantan atau betina. Berarti yang A dengan yang B dengan yang C sudah keluar. Jadi kemungkinannya tinggal A, D, dan E. Seperti itu ya. Kemudian Anda ingat ditanya betina yang terinfeksi. Betina terinfeksi berarti harus dua-duanya dalam keadaan resesif. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Ya. Bisa dimengerti? Siapa benar? Ya, oke, selamat ya. Masih penasaran? Aduh, tadi saya salah. Sekarang saya ingin lebih bagus lagi. Tadi masih bingung Bu yang mana. Oke, saya beri satu soal lagi. Silakan. Sekarang mana dari pasangan genetik berikut yang mempresentasikan individu betina yang bersifat carrier hemofili yang merupakan kelainan bersifat resesif dan terpaut kromosom X? Ayo, seperti tadi lagi, prinsip berpikirnya. Sudah? Bisa? Jawabannya adalah yang, ingat, carrier. Iya, yang E. Carrier itu dalam keadaan heterozigot. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa mengikuti materi ini ya. Sekarang supaya Anda mudah memahami materi pewarisan sifat yang terpaut kromosom X untuk kondisi hemofili, saya berikan patokan, silakan lihat pada slide. Yang pertama adalah, ini adalah pasangan alel untuk wanita yang normal, berarti dia homozigot dominan. Kemudian ini adalah pasangan alel untuk wanita yang pembawa sifat, dia normal tapi carrier, dalam kondisi heterozigot, H besar, H kecil. Ini adalah pasangan alel untuk wanita yang hemofili. Ingat, dia akan letal atau mati. H kecil, H kecil. Ya. Ini untuk ada laki-laki yang normal. Dia tidak membawa sifat. Dia sifat hemofilinya dalam keadaan dominan. Dan yang terakhir ini adalah pria yang terkena hemofili. Kenapa? Karena dia kromosom X-nya membawa sifat hemofili yang dalam kondisi resesif. Itu saja Anda pahami ya. Sekarang saya mau simpulkan bahasan tentang hemofili. Wah, sudah keluar ada tugasnya ya. Jangan deg-degan dulu, kita coba lihat dulu sekarang. Laki-laki hemofili dapat lahir dari perkawinan wanita carrier dengan pria normal, atau
hak laki-laki hemofili dapat lahir dari perkawinan wanita carrier dengan pria hemofili. Yang kedua, laki-laki hemofili tidak akan menurunkan atau mewariskan sifat hemofilinya kepada anak laki-lakinya, tapi dia akan menurunkan alel resesif pada kromosom X pada anak perempuannya. Dan umumnya wanita hemofili akan letal, jadi tidak pernah ditemukan wanita yang hemofili hidup sampai besar. Ya, seorang wanita hanya memiliki dua kemungkinan, normal atau carrier. Ya. Oke, ciri ini, panduan ini, it is homework. Ada tulisan jawaban ditulis pada kertas dan difoto. Ini sebenarnya untuk yang ini, ya. Jadi tolong Anda pelajari dan buat perkawinan genetisnya, ya. Karena untuk membuat Anda lebih paham, Anda harus berlatih pada waktu senggang Anda menggunakan soal-soal seperti misalnya soal yang ada pada slide, atau bisa juga Anda cari contoh-contoh lain dari referensi. Dan jawaban soalnya, nah bukan yang tadi ya, yang ini yang dilihat ya, it is on homework ya. Jadi silakan jawabannya ditulis pada kertas, difoto atau di scan, kemudian diupload pada menu tugas pada sekolah ya. Jadi kalau minggu depan kuliahnya hari Kamis, berarti hari Rabunya adalah terakhirnya. Bagi Anda yang kuliahnya hari Jumat, berarti hari Kamis adalah hari terakhirnya. Dan ditulis nama filenya tugas 3A dalam kurung sex-linked X recessive. Kenapa? Nanti Anda tolong gabungkan, ada satu lagi tugas 3B sex-linked X dominan. Jadi Anda satu kali mengupload dengan satu file untuk dua tugas 3A dan 3B. Oke, bisa dimengerti maksudnya? Ya, jangan langsung cemberut kalau dikasih tugas. Harusnya Anda, yes, aku dapat kesempatan untuk belajar, seperti itu ya. Ini hanya memicu Anda. Sebenarnya saya tidak perlu untuk membuat Anda terpaksa melakukan PR ya. Anda harusnya sudah inisiatif sendiri ya. Jadi tidak ada cara lain untuk bisa menguasai suatu hal yang sedang dipelajari, hanya satu, dengan berlatih dan membaca. Pemahaman tentang ilmu genetika harus dibarengi dengan berlatih soal, karena banyak sekali masalah dalam bentuk hal perhitungan, sehingga kadangkala agak sulit kalau cuman sekedar dibaca, tapi harus dicoba menghitung sambil menganalisis. Siap? Selamat belajar.